Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan saudara yang ada di Malaysia. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca saudara di dalam Matius 8 ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saudara, saya pernah pergi ke Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun 2000 yang lampau. Saya pergi dengan naik kapal laut Tidar pada waktu itu. Kapal laut yang memiliki kapasitas penumpang yang sangat banyak. Itu adalah pengalaman pertama saya naik kapal laut, saudara. Saya pergi dari Surabaya menuju Tarakan, menempuh waktu sekitar 3 hari 2 malam. Saat di dalam kapal, saya merasakan momen yang beragam, saudara. Saat ombak tenang, tenanglah kapal. Tetapi saat ombak besar, saat itulah saya merasakan terombang-ambing, tak terarah. Dan itu membuat tidak nyaman, saudara. Karena itu banyak orang lebih suka menempuh perjalanan jauh melalui jalur udara demi efisiensi waktu dan kenyamanan meski harus mengeluarkan biaya mahal. Tetapi hal yang lebih mengerikan terjadi pada Yesus dan murid-muridnya, saudara. Tiba-tiba angin ribut mengamuk, sehingga perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya diterjang gelombang dan terancam tenggelam, saudara. Syukur karena Tuhan Yesus ada dan menghardik angin ribut itu sehingga danau menjadi teduh. Saudaraku, tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari badai dan gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menghantam perahu kehidupan kita. Sebagai contoh adalah badai yang kita alami saat ini, yaitu badai pandemi COVID-19 yang seketika memporak-porandakan berbagai sektor kehidupan. Sektor pariwisata yang kolaps, berbagai macam bisnis yang mengalami dampak signifikan, yang membuat karyawan di PHK, dan yang paling parah adalah banyaknya manusia yang terpapar virus tersebut, sehingga angka kematian yang melonjak sangat tinggi. Hal ini ibarat kita ketika perahu kita diterjang gelombang yang mengancam keselamatan kita, saudara. Ketika badai dan gelombang dahsyat menyerang, yang terlontar dari mulut kita umumnya adalah perkataan-perkataan negatif bercampur dengan takut, khawatir, kecewa, dan sebagainya. Tidak jarang kita memprotes Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak untuk menolong saya? Di manakah janji pemeliharaan Tuhan? Pertanyaan yang sama yang bernada kecewa, kesal, menggerutu, mengomel pun terlontar dari mulut murid-murid, saudara. Sebab Tuhan Yesuslah yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, selain Tuhan Yesus dan murid-muridnya, turut serta pula orang-orang yang mengikuti dia dengan perahu mereka masing-masing. Namun apa yang selanjutnya terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Hal itu menunjukkan bahwa keikutsertaan Tuhan Yesus di dalam perahu tidak dengan serta-merta membuat perjalanan yang mereka tempuh terbebas dari terpaan badai dan gelombang, saudara. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku, mengikut Tuhan bukan berarti pasti terbebas dari masalah, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Namun yang pasti, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu bersama-sama bagi kita, saudara. Saudaraku,
Saat ini kita mengalami gelombang yang menerjang perahu kehidupan kita. Walaupun demikian, jangan kita menjadi takut, saudara. Jangan menjadi cemas. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Dia yang punya kuasa untuk meredakan badai hidup ini. Mari kita semakin terpaut kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita. Pribadi yang sangat berkuasa, pribadi yang sanggup menolong kita. Saudaraku, saat ini mari kita ambil komitmen untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang saat ini Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu saat gelombang menerjang di perahu kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam goncangan, mari ya Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, satu persatu, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Tuhan yang pulihkan usaha mereka, bisnis mereka ya Tuhan. Di dalam sekolah, di dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Yang berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari ya Tuhan, berikan pertolongan-Mu, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Kami berdoa bagi mereka yang di tempat pengungsian. Mari ya Tuhan tolong mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami duka cita dalam hidup mereka. Mungkin mereka ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan, penghiburan daripada Roh Kudus menghibur mereka dengan penghiburan sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan, saat ini menghadapi permasalahan yang berat, menghadapi radikalisme, menghadapi korupsi yang luar biasa, menghadapi terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, dan bahkan menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai, dan dampak yang ditimbulkan di segala sektor kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan hikmah dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi semua masalah yang ada, dan kerinduan kami bersama untuk mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan, kami dapat menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Mari tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.